ilmu tidak membuat orang gila. Yang membuat orang gila hanya satu, orang yang pengen ilmu tapi tidak kesampaian. Nah, ya, itu yang kebanyakan orang gila. Itu. Maaf ya, agak kasar mungkin saya ngomongnya. Mempunyai payudara yang sampai besar gini. Dan salah satu orang di situ sampai mempunyai kasarannya habis diperlihatkan itu, lihat makhluk gaib itu, dia langsung drop. Satu, kita tidak mau menghakimi apa-apa ya, menyakiti bangsa gaib, tidak. Kami di sini hanya bergaul dengan cara ilmu kita. Kadang ada channel bisa menangkap makhluk gaib. Itu kan sangat hebat sekali. Itu saya pengen belajar. Kalau memang sampean kurang percaya dengan apa yang kita tontonkan, kita hiburankan kepada sampean, sebatas hiburan saja ya. Kok ngomongnya kok terlalu tinggi, dalam artian gini, barang gaib, makhluk gaib kita samperin ke sana dia lari. Apakah itu benar-benar atau ya dikatakannya? Penjenengan kalau mempunyai pikiran seperti itu, saya persilakan mampir di Paguyuban Sanggar Pamujan. Sampean share log di situ ada di Google Map Paguyuban Sanggar Pamujan di Desa Prambatan. Nah, itu adalah satu base camp dari kami Paguyuban Sanggar Pamujan. Nanti di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Rahayu sagung. Untuk saudaraku Paguyuban Sanggar Pamujan dimanapun Anda berada, penggemar tim Paguyuban Sanggar Pamujan, malam ini pada tanggal 15 September 2021 kami beserta sedulur Paguyuban Sanggar Pamujan melakukan perjalanan spiritual lagi yang bertempat hari ini kita di Desa Sobontoro, tepatnya Mbah Horo ya. Kenapa kami ke sini? Karena kami banyak mendengar informasi dari masyarakat. Di sini banyak terjadi interaksi dari makhluk gaib. Enggak hanya malam hari, siang hari juga. Dan nampak juga makhluk gaib. Terus di sini kami ingin menyaksikan, terus keduanya saya juga ingin flashback. Apakah benar informasi dari masyarakat tempat di sini ini sangat angker, terus keduanya ada sesuatu interaksi dari makhluk gaib di siang hari. Nah, saya kok kurang serg ya. Biasanya kalau siang hari kan makhluk gaib seperti itu kan sungkan apa nampak. Pas soreane kalah karo matahari. Seperti itu yang pernah kita pelajari. Oke, dulur, sekian dulu informasi. Nanti kita akan lanjutkan explore ke tempat sini, apakah di mana tempatnya, terus makhluk apa yang ada di sini, mereka melakukan interaksi kepada manusia seperti apa, terus apa iya mereka berinteraksi di siang hari. Nanti kita akan flashback, kita akan terawang semampu kami, semaksimal mungkin. Semoga kami tetap diberikan kemudahan, diberikan keselamatan. Apa yang kita lakukan tetap direstui oleh leluhur, oleh semuanya yang mengayomi kita. Amin. Nah, seperti itu mungkin kita pertama kali akan melakukan perizinan dulu ya di desa ini. Untuk apa ya? Seperti di video-video yang lain kita pernah menjelaskan bahwa kita melakukan perizinan, salah satunya adalah permisi kepada Simbah Rekso Bumi sini, karena di setiap wilayah, di setiap daerah pasti memiliki kalau namanya raja ya tetap raja ya di hal goib, meskipun itu goib tapi juga menyangkut di kehidupan kita juga. Tidak lupa kita juga bersinggungan kepada bangsa goib. Kita akan melakukan perizinan dulu bahwasanya kita di sini hanya untuk bersilaturahmi, tidak bukan hanya untuk bersilaturahmi. Seperti itu saudaraku semuanya, saya mohon izin waktunya sebentar. Mari kita akan melakukan perizinan dulu. Kalau biasanya dari paguyuban kita menamakan ini adalah pendanyangan, yaitu adalah perizinan. Begitu. Oke, mari kita lakukan, Mas. Ya, mohon izin sebentar. Mari.
saudaraku pecinta YouTube Paguyuban Sanggar Pamujan, kami sudah melakukan perizinan. Insya Allah kita diberikan izin karena kita di sini niatnya baik ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan flashback dan Mas Kang saya ini, saudara saya ini akan melakukan penerawangan mungkin di area sini karena ini areanya kan luas, saudaraku. Di sini terus di sana juga sampai sana ya, bisa dilihat dulu. Nah, ini area seperti ini ya. Nah, pohon bambunya, terus di sini banyak pisang. Pokoknya di sini tempatnya lumayan untuk masalah energi agak lumayan sangat berinteraksi ya. Nggak tahu di sini makhluknya apa, kami juga belum tahu. Makanya kami datang ke sini untuk memastikan apakah informasi yang kami dapat dari masyarakat, dari salah satu warga, bahwasanya di sini tempatnya lumayan angker dan berinteraksi dari makhluk gaib sering nampak pada siang hari ataupun malam hari. Kita akan mencoba melakukan flashback dan juga penerawangan. Apakah benar apa yang dikatakan oleh para masyarakat? Nanti kita akan coba informasi kita akan sampaikan kepada pemirsa, saudaraku YouTube Sanggar Pamujan semuanya. Oke, minta waktunya lagi sebentar, kita akan melakukan flashback dan juga penerawangan. Untuk Kang Mas Maiso, nanti coba saya minta tolong fokuskan ke area yang sana ya. Nah, di sana ini timurnya ini ya. Sebelah ini pohon bambu ke timur ya. Itu sampai fokuskan lebih fokus lagi makhluk apa saja yang ada di sana. Terus interaksinya seperti apa, panjenengan kuat semaksimal mungkin ya. Seperti itu untuk Masku Surojoyo ya. Sampai area sini, di sini kelihatannya di sini energinya lumayan ya. Coba sampean lakukan penerawangan semaksimal sampean, ada makhluknya apa, terus apa yang mereka interaksikan kepada masyarakat, entah itu dia mau melakukan penampakan atau mereka jahil dengan cara menyembunyikan apa yang dipunyai oleh masyarakat. Semisal ini kan dekat persawahan. Ya. Nah, di sini kan pasti ada sesuatu hal semisal kayak alat-alat pertanian ya, kayak sabit, kayak cangkul dan sebagainya. Apakah itu disembunyikan atau gimana? Itulah yang saya maksudkan interaksi. Ya. Apakah dia langsung menampakkan diri seperti itu? Oke. Sampai nanti coba lihat, fokuskan di sini ya, area sini. Nanti saya akan cari ada apa saja yang di sini ya. Apa interaksi juga, mohon sampean lakukan penerawangan juga. Monggo Mas. Ya. Mari kita lakukan penerawangan. Sambil duduk gak Mas? Monggo silahkan. Bagi yang melakukan duduk, silahkan duduk. Minyak lebih enak kalau duduk. Minyak Mas Surojo? Minyak ada Mas? Oke, ada minyak. Maaf ya, kita kasih pewangian dulu. Ini adalah cara kita untuk memenapkan apa ya bahasa Indonesianya ya, memantapkan hati. Nah, kalau wong Jawa ngarani iku luweh menepno batin, mantep. Nah, kita pakai pewangian, ini adalah misik ya. Mungkin saya ikutan duduk ya, biar kamera bisa stay, bisa mengambil gambar dengan jelas, biar enak.
sebentar ya pemirsa, masih melakukan penerawangan Mas Surojoyo. Kita tunggu sebentar sambil kita nunggu. Kita duduk-duduk aja di sini ya, kelihatannya lebih indah. Kita sambil jagongan sedikit sambil nunggu informasi. Ampun. Oke, cukup. Oke, mungkin kita bisa mulai penerawangan atau flashback dulu. Penerawangan apa flashback? Apa flashback dulu? Flashback juga ya. Oke, flashback dulu. Oke ya, saya flashback dulu ya. Oke, untuk saudaraku, tadi saya melakukan kontemplasi atau flashback untuk makhluk goib yang bisa saya tangkap pada penerawangan pada malam hari ini. Yang paling tadi yang mengagetkan saya adalah penampakan wewe gombel. Itu 2 makhluk ya di area sini, itu mempunyai kayak apa namanya, mohon maaf ya, agak kasar mungkin saya ngomongnya, mempunyai payudara yang sampai besar gini. Itu yang membuat saya kaget yang pertama. Terus yang kedua, saya memflashback tentang masalah interaksi dia kepada masyarakat. Dia itu menampakkan diri waktu siang hari itu benar. Ada 2 orang kalau tidak salah, itu pernah diperlihatkan wujudnya, atau dia itu sering menampakkan pada 2 orang itu waktu siang hari. Itu kalau tidak salah dia itu waktu habis mandinya itu kalau tidak salah, nanti bisa diperjelas oleh Mas Surojoyo. Saya tidak menguak terlalu dalam masalah dia gimana. Yang jelas saya ingin mengetahui bagaimana cara dia berinteraksi kepada masyarakat. Nah, tadi saya lihat dia habis mandi di sini, di di pohon bambu ini. Ini di bawah pohon bambu ini adalah irigasi. Nanti kita lihatkan di situ. Kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar, nggak apa-apa. Nah, itu di sebelah baratnya pohon bambu itu tadi yang saya perlihatkan, itu ada sebuah saluran irigasi atau air untuk pengairan sawah. Nah, di situ itu dia mandi. Nah, habis mandi, dia itu pergi ke sini. Nah, kalau tidak salah di sebelah situ, pohon pisang ya ini, bener ya? Nah, iya, pohon pisang. Ini kan nggak ada pisangnya ya, bener di sini. Ini pohon pisang. Dia itu berada di sini, sambil kakinya itu diuruskan gini, sambil gini-gininya. Ciri-cirinya kalau saya tidak salah tangkap tadi itu wajahnya itu hancur, ya. Kayak gimana Mas ya? Kayak orang habis kecelakaan tapi mau kepalanya hancur. Nah itu. Terus masalah baunya itu agak darah. Apa namanya? Lengur. Nah, bau amis darah. Nah, benar. Bau amis darah. Dia memakai baju jarik orang lama, orang pedesaan lama ya, pakai jarik itu warna coklat-coklat kehitaman dengan corak mungkin kesoloan lah kalau sekarang mungkin jarik itu yang atas nggak pakai baju, jadi kelihatan di situ. Seperti itu ya yang bisa saya tangkap. Itu 2 orang, kalau nggak salah coba sampean cek untuk yang melihat video ini, sampean cek orang kalau nggak salah nggak jauh kok, orang di sekitar ini nggak jauh. Itu 2 orang yang punya ladang sawah ya, di sini persawahan, di sini area persawahan, di sini itu 2 orang pernah dilihatkan itu. Dan salah satu orang di situ sampai mempunyai kasarannya habis diperlihatkan itu, lihat makhluk gaib itu, dia langsung drop, kondisinya langsung drop. Saya melihat dari tata wajah dia dan pandangan dia, langsung shoot down, habis hilang apa yang dia yakini, tanda kutip dia itu mempunyai keimanan, hilang. Karena melihat sesuatu hal yang mungkin bagi orang yang awam itu sangat-sangat ekstrim, melihat kejadian seperti itu. Kadang kita melihat orang kecelakaan saja sudah seperti itu, apalagi kita melihat langsung di depan mata kita. Mungkin jarak itu antara 4 meteran orang itu sama makhluk itu. Dia habis mandi terus dia ke sini, bukan karena dia mengganggu, tapi seperti itu aktivitas dia. Dan dia, nah itulah kekurangan, dia langsung memperlihatkan diri. Nah seperti itu kan, kadang kan banyak makhluk gaib yang tidak melakukan. Nah mungkin apes juga bisa ya. Terus nomor keduanya,
makhluk gaib itu juga apes mungkin, diketahui oleh masyarakat orang lain. Itu yang bisa saya tangkap untuk saudaraku semuanya. Mohon maaf apabila kurang lengkap, nanti biar dilengkapi oleh saudara-saudara saya, Mas Rojo, Mas Maeso Tunggal bisa melengkapi saya. Mungkin beliau ini akan mengutarakan apa yang sudah beliau terawang, beliau lihat dalam pandangan batinnya. Mungkin bisa saya mulai dari Mas Rojoyo ya, dari kanan dulu ya. Siap. Mas Rojoyo, mohon sampean jelaskan apa yang sampean tawang tadi. Monggo. Rahayu Sagung Dumadi. Sepenangkapan dari saya di sebelah sana, Mas. Mana senter? Oh ya, silahkan. Mungkin boleh berdiri. Kalau boleh berdiri. Ayo berdiri, nggak apa-apa. Sambil kita perlihatkan areanya. Sebelah sini. Dari tadi sosok wewe gombel 2 tadi ya, sering mandi-mandi di sini. Kalau pagi hari sering mandi di sini, di kolam ini ya, sekitaran sini. Habis mandi dia langsung dede, istilahnya apa ya Mas ya, dede. Menjemurkan diri. Nah, berjemur diri di sinilah. Oh, itu dua-duanya mandinya di sini semua? Iya. Oh, saya nangkepnya malah satu tadi. Nah, dua-duanya Sekarang sering dilengkapi mandi sama. di sebelah sini. Oke. Ini kalau ada air dia sering mandi di sini, lalu berjemur di sini. Oke, bawah sini. Seperti yang sampean katakan tadi, mohon maaf ya, agak apa ya? Porno dikit. Nah, tapi bukan itu tujuan. nah, payudaranya sebesar sampai sinilah, sampai Bawah perut. besar. Nah, Bener kan ya? benar. Wajahnya hancur semua. Terus yang bawah pakai apa ya namanya? Kain seperti jerik lah istilahnya orang Jawa. Warnanya coklat. Tiduran di sini, berjemur. Oke. Ada waktu itu Mas ya, ada orang nyangkul di sebelah sini lah. Oke. Ini persawahan ya? Persawahan. Sebelah sini ada yang lihat. Oke. 2 makhluk tadi sedang berjemur di sini. Itu dua-duanya pakaiannya sama atau berbeda? Sama. Sama. Yang satu mukanya hancur sebelah. Yang satu cuma sebelah. Separuh. Separuh nih. Yang satu hancur. Yang satu hancur semua. Oh, oke. Ya, di sini. Terus yang lain mungkin aktivitas yang lain lebih apa jelas? Ya. Apa cukup seperti itu? Cukup dulu, itu. Mas? Oke pemirsa ya. Mungkin Mas Maeso bisa Oke, menambahin lah. berarti saya ulas sedikit tentang Mas Rojo tadi. Yang jelas di area sini benar dibuat mandi oleh si Wewe tadi ya. 2 makhluk wewe tadi. Dia dapat jari dari mana saya juga nggak tahu ya kan. Kok bisa kembar seperti apakah dia berlahir sama? Yang jelas tidak ya. Terus dia melakukan di sini benar saya kontemplasi terus dilengkapi oleh Mas Rojoyo, benar dia juga melakukan apa berjemur diri di sini Seperti terus orang. dilihat orang itu. Oke, siapa tahu pemirsa nanti dia nampakkan diri. Mbak Wewe boleh nampak diri, boleh, kami di sini ada silaturahmi sampean bebas Monggo. mau berinteraksi mungkin bisa. Mbak Wewe gombelnya ya, kita tunggu, siapa tahu nanti dia berinteraksi dengan kami. Yang jelas kami di sini Sanggar Pamujan tidak pernah kasarane Pamer lah. Nah, satu kita tidak mau menghakimi apa-apa ya, menyakiti bangsa gaib tidak. Kami di sini hanya bergaul dengan cara ilmu kita. Nah, cara kita gimana ya kayak gini. Mohon jangan takut untuk masuk sekitar sini karena dari tadi dia itu mau mendekat nggak berani. Lihatnya jauh-jauh gitu loh. Saya berharap dia bisa mendekat nanti siapa tahu bisa masuk kamera. Nah, Meskipun terkadang itu saya juga lucu kadang lihat ada satu penampakan gaib. kadang ada apa namanya channel ya. bisa menangkap makhluk gaib. Itu kan sangat hebat sekali itu. Saya pengen belajar. Sebenarnya saya kagumi itu. Yang jelas saya juga pengen bisa tertangkap oleh kamera. Jadi kami di sini tuh nggak hanya sekedar menjelaskan tapi saudaraku bisa menyaksikan sendiri. Ada buktinya lah. Oke, Mbak Wewe boleh kalau mau interaksi di sini ataupun makhluk yang lain silahkan, kami persilahkan. Kami di sini hanya silaturahmi kesampaian. Siapa tahu kami bisa membantu. Apa sampean kepengen ngomong apa silahkan. Karena yang jelas kami malam ini tidak melakukan mediumisasi ya saudaraku. Mohon maaf sebesar-besarnya karena ada sesuatu hal yang tidak bisa kami sampaikan lewat media sosial. Kalau Anda ingin klarifikasi kenapa tidak melakukan mediumisasi, silahkan konfirmasi. Yang jelas tidak ada masalah tentang ilmu kita, tidak.
Yang jelas kami tidak melakukan mediumisasi karena ada sesuatu hal yang tidak yang tidak membuat kita ini kasarannya Mas ya. Kalau kita mediumisasi lakukan hari ini kurang pas waktunya ya. Ada sesuatu hal yang bisa membuat kita kurang pas. Mohon maaf jika sampean kepingin mengkonfirmasi, klarifikasi, kenapa nggak mediumisasi Mas sekarang? Apakah takut? Apakah gimana? Insya Allah tidak. Karena kami juga berpedoman bahwa kalau kami berpijak kepada kebenaran, tidak ada yang perlu kita takuti. Hanya Tuhan yang perlu kita takuti. Tuhan siapa? Tuhanmu sendiri dan Tuhan saya sendiri. Seperti itu. Saudaraku, mohon maaf, kami tidak melakukan mediumisasi hari ini. Gitu Mas ya. Untuk yang kedua kita akan melakukan Mas Maeso akan menjelaskan tentang flashbacknya tadi, penerawangan batinnya, apakah ada makhluk lain di sekitar sini yang berada di sebelah timur tadi ya, yang sudah saya kasih area untuk Mas Maeso. Monggo sampean jelaskan Mas, apa tadi yang sampean lihat? Rahayu bagi para dulur Jaya, khususnya penonton setia. Yang saya tangkap dari sana, timurnya pohon bambu ini ada sosok apa namanya? Kalau bahasa Jawanya das wereng. Gundung pringis. Oke, kepala wereng. Dan itu sebelah apa namanya? Area ini timurnya. Timurnya ini kan ada jauh. Ya ini apa namanya? Saluran irigasi lurus ke sana. Nah, ada di tengah-tengahnya itu. Dan juga kalau nggak salah tadi ada pohon mangga kalau di sana. Ada pohon mangga itu timurnya banyak sekali sosok genderuwo. Banyak sekali sosok genderuwo. Terus untuk masalah kejahilan atau interaksi kepada manusia apakah ada Mas? Kalau sementara yang saya tangkap belum ada ya? Belum ada. Kalau untuk genderuwo cuma ada banyak sekali di sana. Kira-kira berapa Mas? Yang puluhan mana? Berapa? Puluhan. Yang genderuwonya? Genderuwonya. Kalau das orangnya cuma satu. Apa gelundung pringis? Gelundung pringis. Ya, itu. Nah, itu gelundung pringis sesebutan dari orang Jawa, gelundung pringis, das wereng. Nah, kalau bahasa Indonesianya kepala wereng lah. Kepala wereng. Iya. Tapi pemirsa malah banyak yang berpengalaman di dunia goib karena kami hanya ya sekedar hobi, terus kedua kami juga ingin menjaga ajaran leluhur. Meskipun kami berumur yang muda-muda ini, kami tetap semangat. Apapun yang mereka bilang tentang kami, isek cilik kok wis belajar sinau kaya ngono kuwi, njuk arep dadi piye, sesuk nek ana apa-apa lagi bingung lah. Insya Allah kami sudah memantapkan hati, inilah jalan kami. Apapun yang terjadi, kami yang akan menanggung semua resikonya. Seperti itu saudaraku. Bukan kita sombong atau kita apapun menampakkan ilmu dan sebagainya. Bukan. Kami di sini hanyalah orang yang belajar. Kami di sini hanya orang yang ingin menguri-nguri kebudayaan Jawi, yang sampai hari ini sudah sedikit orang yang mau belajar tentang ilmu kita, ilmu dari leluhur kita, yang saya anggap pribadi saya merasa tentram belajar ilmu dari leluhur saya. Kebanyakan orang kalau mendengar tentang ilmu itu langsung negatif pikirannya. Ilmu itu gak cocok, kalau nggak cocok sama dirinya, kalau semisal umurnya belum boleh, itu bisa jadi gila, stres. Bukan seperti itu kan. Insya Allah pengertian seperti itu saya salahkan. Bukan masalah apapun. Kalau memang dari sudut pandang jenengan itu benar nggak apa-apa. Tapi kalau sudut pandang saya, mungkin dulu saya juga berkata ilmu tidak membuat orang gila. Yang membuat orang gila hanya satu, orang yang pengen ilmu tapi tidak kesampaian. Itu yang kebanyakan orang gila. Pengen itu tapi nggak kesampaian. Itu gila. Tapi kalau orang belajar ilmu baik, ilmu luhur, terus benar yang mengajari, yang membimbing tetap benar, dengan jalur yang benar, sanadnya benar, apa kegunaannya, kemanfaatannya benar, insya Allah tidak akan membuat orang itu menjadi gila, stres. Terus lebih-lebih yang saya sayangkan itu kebanyakan orang sok ben wae nek umur wis oleh lagi belajar. Kalau nunggu umur ini bisa, semisal kebanyakan orang mengkritik 30 ke atas. Kalau saya sudah berkeluarga, udah tidak bisa lagi mencari ilmu. Apalagi disuruh tirakat, disuruh kita itu melean sampai pagi dan sebagainya, nggak bisa Mas, ya kan? Jangankan kok beristri, saya saja yang sudah kerja, keberatan sedikit bagi waktunya itu loh, sangat sulit sekali. Seperti itulah. Jadi dulurku, kalau ada yang kasarannya membuat sampean itu ragu mencari ilmu dengan umur sekian, jangan pernah ragu.
tanamkan dalam batinmu, dalam hatimu. Ilmu tidak pernah menjadikan orang gila. Yang menjadikan orang gila adalah orang yang tidak benar-benar ilmu tapi mengaku ilmu. Nah, itu juga sama halnya dengan orang nandur ngunduh. Nah, orang menanam akhirnya memanen. Nah, dia menanduri kebohongan. Yang dia capai hanya satu, siksaan. Terus nomor 2, buah dari kebohongan dia. Ya. Orang ngomong bisa nyetir mobil, nah tapi sebenarnya nggak bisa. Nyetir mobil akhirnya nyubruk. Nah, seperti itu. Goib juga seperti itu. Apalagi hal goib. Hal goib itu tidak bisa dibuat main-main. Selagi Anda tidak bisa, Anda mengaku bisa, tunggu waktunya. Suatu saat Anda akan mengalami hal seperti itu. Kalau Anda yang kena, nggak apa-apa. Tapi kalau keluarga Anda yang kena, sangat disayangkan. Kenapa Anda bertindak seperti itu? Sangat bodoh bagi saya. Kalau saya pribadi loh ya. Saya berkata seperti ini tidak sombong dalam hati saya atau saudara-saudara saya, tidak. Yang jelas kami membagi pengalaman kami tentang berilmu, tentang cara kami memaknai ilmu, seperti itu. Yang jelas saudaraku, orang yang punya ilmu tidak pernah menawarkan diri, ya, tidak pernah menjual diri. Kasarannya menjual diri apa? Ayo sing pengen sinau, yang mau belajar ayo sini, saya mempunyai ilmu. Orang yang punya ilmu tidak pernah menawarkan ilmu, ya Mas. Betul. Ora, nek wong Jawa apa Mas pakeme Mas? Ora tawa. Ora tawa, ora moro, ora adigung. Ora moro tegesnya apa Mas? Artinya apa? Tidak moro itu. Tidak ke sana. Menjemput lah, kasarnya menjemput bola. Sampean sing loro tak parani. Mas sampean loro ta? Ayo saya kasih obat. Bukan seperti itu. Sumur tidak pernah mencari timba. Yang jelas timba yang mencari sumur. Itu pedoman hidup dengan logika jelas. Terus nomor 3-nya tidak pernah adigung. Tidak pernah sombong dia. Tidak pernah merasa wah, tidak pernah merasa cukup. Aku sing duwe ilmu akeh. Ayo, nek kepengin ngetes ilmu akeh. Orang yang sudah memiliki 3 ciri seperti itu salah satunya, jangan pernah diguru nih. Kenapa? Pasti yang dia ilmunya dari dulu ya seperti itu. Hanya orang-orang yang maga kasarnya. Maga itu duit setengah. Nah, apalagi orang yang bersinggungan dengan dunia goib masih mikir uang. Nah, contohnya semisal ada keluarga sakit, ini kalau mau sembuh sampean beli apa sekitar kasarannya, kalau masalah telur dan sebagainya itu kan standar lah. Kalau semisal ini beli ini dengan budget yang begitu tinggi lebar, hanya seperti ini akhirnya memberatkan sih. Ilmu tidak pernah memberatkan. Yang dia ucapkan di situ adalah doa. Walaupun di situ ada lantaran entah telur, entah air, yang jelas seperti itu Mas. Tapi kalau di situ mengatasnamakan sampean mahari Mas 4 juta dan sebagainya, itu bukan mahar tapi itu pembodohan untuk sampean. Ambillah pelajaran di situ. Mohon, ya, untuk meminimalisir orang-orang yang sangat-sangat fanatik dengan hal goib, jangan sampai Anda salah kaprah dan salah jalan mengambil langkah ya berguru. Saya juga sering mempunyai pengalaman seperti itu. Saya juga pernah dibohongi orang yang pintar gini sampai habis banyak uang saya pernah seperti itu, maka saya bisa berkata seperti ini. Ini saudara saya ini tahu cerita saya ya, seperti itu pengalaman lah. Nah ini mohon maaf kita melenceng sedikit, kita kasih apa pengalaman saya bercerita. Saya nggak ngasih, kalau Anda mau mengambil silahkan. Yang jelas saya ini bercerita. Mohon maaf ya melenceng sedikit dari tema kita. Yang jelas kita nanti akan melakukan perjalanan spiritual di sini. Yang jelas kami mohon maaf kami tidak bisa melakukan mediumisasi malam hari ini ya. Mungkin kalau kita sudah ada waktunya kita akan tampilkan mediumisasi kita. Kalau Anda mengetahui tempat-tempat goib yang lumayan, yang dikatakan masyarakat agak tanda kutip angker lah, jalma moro jalma mati. Nah, artinya adalah siapa orang yang datang ke situ, orang itu akan kasarnya omong itu seperti istilahnya, bukan menyembuhkan diri. Yang jelas kami di situ ingin membuktikan bahwa barang goib tidak pernah bisa membuat orang sakit. Yang bisa membuat sakit adalah pikiranmu, hatimu. Pagar utama adalah hatimu dan pikiranmu. Kalau hatimu bersih, hatimu yakin kepada yang menciptakanmu, insya Allah aman. Tapi harus diimbangi dengan pengalaman-pengalaman, entah itu berguru kepada siapa seperti itu. Kalau Anda ngomong Kak Popo kabeh nggak apa-apa tanpa ada action dalam artian cari ilmu dan sebagainya, belajar tentang pekawruh dan sebagainya, itu sama dengan nol. Nah seperti itu dulu. Bunuh diri kan sarannya. Bunuh diri kan nggak harus ditubruk, nggak numbrukkan kertas dan sebagainya. Seperti itu kan sama dengan bunuh diri. Oke kawanku, ayo kita perjalanan spiritual. Siapa tahu kita diinteraksi langsung oleh makhluk gaib. Nampak
daripada berinteraksi kepada masyarakat, interaksilah kepada kami tim Paguyuban Sanggar Pamujan, sedulur sampean kabeh, Mbak Wewe, Mas Gelundung Pringis, Mas apa Mbak ya Mas ya? Yang ngono iku. Mas ya? Mas Gelundung Pringis. Terus Mas Gendru. Pak Lek Gendru. Pak Lek Gendru. Oke, ayo. Monggo. Dulurku, coba sampean saat di sini ini salah satu area yang dipakai untuk DD. Si WW-nya nggak ada di sini. Dia menjauh. Ya, dia menjauh, insya Allah dia menjauh. Nggak tahu juga kenapa ya. Kita di sini mau silaturahmi ya. Ayo, mari kita lakukan perjalanan spiritual ke sana. Saya perlihatkan areanya yang dibuat mandi. Silahkan. Mohon maaf ya, Kang Mijil sukanya di belakang layar. Dia pakai kamera. Saya perkenalkan Kang Mijil itu orangnya di belakang kamera terus. Karena hari ini kita belum menemukan kameramen yang lumayan dari seluruh kita, masih belajar semuanya. Oke, saudaraku, di sini adalah area yang dipakai untuk mandi. Waktu ada airnya ya. Dua-duanya mandi di sini Mas ya? Iya. Sering mandi di sini. Sering mandi di sini. Ini Mbak Wewe-nya ya. Ini areanya seperti ini. Dulur-dulur kabeh yang menyaksikan channel kita. Ini ya, di sini ya. Ini tepat jam, kalau tidak salah sekarang mungkin jam 1 ya, jam karena 1. Sudah ngomong sekian banyak jam 1. Oke. Ini tempat jambunya. Ayo kita ke sana ya, silahkan. Ayo terjun Mas, silahkan sampai sini. Saya yang pakai kantor, mari. Oke, Mbak ya, saya kasih follow dulu sini. Santai. Itu oke, slow. Hadir siapapun makhluk gaib yang ada di sini boleh menampakkan diri dengan boleh interaksi dengan kami. Mbak Wewe, ayo boleh Mbak Wewe. Assalamualaikum, waalaikumsalam semuanya makhluk di sini. Saya ucapkan rahayu. Mungkin masuk sini ya, ayo pemirsa. Bisa lewat Mas? Bisa. Oke, ini mungkin sampai apa katakan tadi Mas ya? Masuk. Assalamualaikum. Ini ya pohon mangga ini ya? Iya. Oke, maju. Mohon maaf ya, areanya agak lumayan rumit, jadi kita harus pelan-pelan karena kita juga bawa kamera. Ini yang dimaksud Mas Maiko Tunggal tadi. Untuk areanya timur sendiri Mas. Ini sampai ada Mas. Sama jelaskan kepada pemirsa. Silahkan. Ada pohon mangga di timurnya sana. Banyak sekali sosok genderuwo. Sebelah sana Mas. Timurnya ini. Oke. Timurnya pohon mangga ini. Ini pohon mangga ini. Ini juga pohon mangga. Nah, ini juga pohon mangga. Dan saya lihat untuk persisnya untuk yang kepala wareng itu kalau kepala warengnya di sini Mas. Oh, kalau di sini. Yuk. Di selokan sini. Ini jalurnya kan yang tadi, yang di sana yang di Jalur mandi. tadi. Nah, di tengah-tengah sini biasanya. Oke. Coba Mas Maisel, coba sampean apa? Coba sampean apa? Lihat lagi ya. Coba sampean flashback. Kepala warengnya sekarang ada nggak di sini? Apakah dia menjauh dari kita atau gimana? Masalahnya sing wewe tadi menghindar ya, nggak mau hadir ya. Lari ketakutan. Terus yang apa? Genderuwonya apakah ada yang nyebar ke sini ingin berkenalan dengan kita? Coba sampean flashback lagi sebentar Mas. Nah, Mas Surojoyo boleh apapun. Saya ikut apa? Lihat sebentar. Oke pemirsa, saya meminta tolong kepada saudara saya kedua ini, Mas Surojoyo, Mas Maisel, untuk melihat makhluk astral yang beliau katakan tadi, yaitu adalah apa? Kepala wereng, terus keduanya adalah genderuwo. Apakah berada di sini ataukah menjauh? Kalau di sini mari kita kuat, boleh kita pertanyakan. Kalau bisa sampai ajak komunikasi Mas, ajak komunikasi. Dia mau ngomong apa dan sebagainya, silahkan, boleh.
lumayan ini saudaraku untuk masalah namanya gimana mas? Kok malah kabur mas? Tadi saya mau tanya di situ. Repot. Kaburnya ke sana. Arah Kemana? ke selatan. Dia. Mojok. Ah, ah. Mas Rosyo menangkap? Ada yang mau menangkap? Mbak Wewe tadi ngikutin terus. Oh. Iya, ngikutin di belakang. Oh iya. Iya. Mbak Wewe. Kelihatannya mau ikut. Oke, gitu. Oke, siap. Kelihatannya. Tadi di mana dia? Tapi jauh dari Ya. saya. Di bawah itu loh. Di bawah. Oh. Nah, Ini. Ini Mbak nah, Wewe. di sebelah situ. Oh, itu putih tak kirain Mbak Wewe. Nah, di sebelah Ternyata situ. pupus pisang ya. Nah, Di belakang. mungkin mau menampakkan diri, monggo Mbak Wewe. Silahkan sampai hadir. Mbak Wewe dua-duanya. Hadirlah. Kalau mau beraksi, monggo. Biasanya siang-siang kok. Nah, Sekarang waktunya malam-malam. Oke, siap, nggak apa-apa. Sampai denger mas? Suara denger. Ada suara denger? Tadi suara denger? ya. Ada suara denger? Denger? Oke. Mohon maaf ya pemirsa. Sampean kalau dengar di kamera tadi nyaut. Seperti itu kayak orang cewek teriak, seperti itu ya. Kalau sampean Suara dengar wanita ditangkap kamera, kalau memang kamera menangkap eksistensi gaib, sampean bisa dengar. Lumayan. Oke, berarti yang di sini makhluknya lari Lari Nah. ke selatan. Baru mau saya tanya. Jadi gini pemirsa ya, bukan masalah kalau memang sampean kurang percaya dengan apa yang kita tontonkan, Sampaikan. kita hiburankan kepada sampean, sebatas hiburan saja ya. Kok ngomongnya kok terlalu tinggi? Dalam artian gini, barang goib, makhluk goib kita samperin ke sana dia lari. Apakah itu benar-benar atau yang dikatakannya? Penjenengan kalau mempunyai pikiran seperti itu, saya persilakan mampir di Paguyuban Sanggar Pamujan, sampean share log di situ ada di Google Map Paguyuban Sanggar Pamujan di Desa Prambatan. Nah, itu adalah suatu base camp dari kami Paguyuban Sanggar Pamujan. Nanti di sana kami juga akan menjelaskan apa yang ingin Anda pertanyakan dan sebagainya. Syukur-syukur Anda mau kasih apa lokasi ya Mas ya. Ya, lokasi. Mas, sini Mas, Di sini aku punya ada- rumah kosong ya. Punya rumah kosong pengen explore Mas. Ayo Mas, tak temani di rumahku. Itu ada tempat kosong atau apapun yang berhubungan bersinggungan dengan hal goib, terus keduanya hal goib seperti itu berinteraksi. Ayo kami membantu sampean melakukan perjalanan spiritual gitu ya. Yang jelas kami di sini juga menghimbau untuk semuanya, kalau Anda tidak senang dengan tontonan kami, cukup sampean skip saja, tidak masalah. Ambil yang sisi positif, yang negatif Benar, yang jelas kita melakukan seperti ini tidak lain tidak bukan yang sudah kita katakan tadi, hanya sebatas tontonan, sebatas suatu kalau bagi kita malah bukan masalah aksen dan sebagainya, itu cemen. Bukan kita nggak butuh uang, kita butuh. Tapi yang lebih kita share kepada saudara-saudaraku adalah tontonan yang bermanfaat, satu. Yang kedua, orang yang biasanya paranoid, takut sekali dengan hal gaib, siapa tahu dia mempunyai pikiran untuk bergerak. Aku pengen belajar nguri-nguri kebudayaan Jawi. Dulu orang Jawa dulu, kalau yang pernah saya dengar dari guru-guru saya, sesepuh-sesepuh saya ya, yang bercerita waktu malam kita ngopi bareng ya, waktu kecil dulu. Orang dulu itu malah nggak pernah takut sama ini. Justru malah gendruwo-gendruwo seperti itu dibuat anak Suruhan buah, lah. majikan kan kita kan. Ada yang pernah dengar tuh ya? Ya. Ada gendruwo putih dibuat cuci piring dan sebagainya. Itu benar. Kalau Anda pengen bukti silahkan datang ke Sanggar Pamujan, kita akan cari seperti itu. Siapa tahu Anda mau kalau bahasa Jawa, bahasa Indonesianya ngingu apa Mas? Melihara. Sampai pengen melihara gendruwo boleh. Melihara, 3, monggo. 4, 5 silahkan. Bisa. Monggo. Gratis. Siapa tahu sampai pengen kasih aku rokok. Nah, Ya enggak ya. Komersil Rokok ya. dikit lah. Nah, Sambil guyon. kalau ada yang mau. Ya itu sudah jadi urusan sampean. Orang yang nggak mau gatel jangan pernah nandur itu. hal-hal yang Nah. membuat kita gatel. Kalau nggak pengen membalas nyarutang ya ojo ngutang, kan gitu, seperti itu pemirsa. Mungkin ada aktivitas lain saya sampean tangkap? Ada lain? ada suara tadi. Ya, benar kan ya? Dia berinteraksi, cuman dia tuh dari jauh, dia nggak mau mendekat. Nggak berani mendekat. Kenapa ya?
karena kita sudah satu melakukan perizinan, mungkin ya kita itu sebenarnya mau berinteraksi dengan dia, tapi yang jelas dia itu yang takut. Kenapa? Satu, kita itu di sini insya Allah kami sudah izin dengan si tuan rumah, berarti kita sudah diayomi. Apapun yang kita lakukan di sini, kasarane mojo sak pulah mubah misik mule toleku putuku kabeh tak sumanggake Beri izin lah. Nah, sing jelas kowe ning kene iki tak anggap Tamu. lakumu jejeg, lakumu bener, silahkan lanjutkan. Jadi saudaraku semua, makanya kami di sini santai, enjoy aja. Panggil Pak Ali Gendruwo, panggil Mbak Wewe. Nah, bukan karena kita itu ngawur. Kalau Anda coba-coba seperti itu, jangan salahkan kami. Coba. Kami hanya mencari membuat hiburan dengan cara kami. Yang jelas kami di sini di dalam lisan kami berkata seperti itu, tapi di dalam batin kami Anda tidak akan pernah tahu apa yang kami ucapkan sebelumnya, sehingga kami berani seperti itu. Jadi banyaklah mencari ilmu kaweruh, belajarlah ilmu kaweruh, perbanyaklah ilmu yang bermanfaat dalam diri Anda, karena yang kita bawa mati bukan masalah harta benda atau apapun, meskipun itu berguna bagi kehidupan kita hari ini. Yang jelas yang kita bawa nanti adalah dua, ya kan, ilmu yang bermanfaat Mas ya. Nah, terus keduanya sedekah jariah kita juga ya. Itu. Yang ketiga ini yang kalau sampean kawin adalah anak yang soleh. Seperti itu. Saya pernah ngaji dikit-dikit ya kawanku. Mohon maaf, saya bukan anak pesantren, saya anak jalanan yang kebetulan saya ini dikasih amanat oleh leluhur mungkin untuk menjaga ajarannya para leluhur. Salah satunya adalah action kami di Paguyuban Sanggar Sanggerjan. Yang di sini kami biasanya ngobrol-ngobrol sama Kang Mujil juga, tapi Kang Mujil hari ini harus jadi kameramen. Enak Kang Mujil ini buat kameramen aja ini ya. Gak usah ngomong. Lumayan. Nah, itu tertawa terus harusnya itu saudaraku. Kalau sampean dengar tertawa Kang Mujil itu tertawa terus. Yang jelas beliau hari ini melakukan kameramen karena saudara-saudara yang lain masih latihan pegang kamera. Daripada nanti hasilnya amburadul gak karuan, mending Kang Mujil dulu yang terjun masalah lapangan, biar kami yang handle sementara ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi bersama Kang Mujil yang lain, pasti akan lebih seru. Seperti itu mungkin ya. Mungkin. Nanti apa kita ke sana dulu? Kita lanjut ke sana lagi. Siapa tahu ada yang karena di sini sudah mentok ya, saudaraku. Yang di sini sudah mentok. Kang Mujil mohon diperlihatkan ke sana karena di sini sudah mentok ya. Nah, seperti di sana. Nah, ini enggak ada lagi celah kita ke sana karena area persawahan. Dulurku kabeh. Nah, ini area persawahan ya, sini. Nah, mending kita ke sana lagi, siapa tahu Mbak Wewe-nya mau berinteraksi dengan kita, mau menampakkan diri lah. Kita nanti kasih oleh-oleh lah dikit-dikit, apapun itu ya. Yang jelas kami tidak bersekutu dengan seperti itu. Apa sih bersekutu? Yang jelas kami itu bersilaturahmi, kami bersaudara dengan mereka. Jangan anti-anti lah dengan goib. Anti itu apa sih? Nggak ada yang perlu dibuang di dunia ini. Yang perlu dibuang nggak ada. Yang jelas adalah kita tempatkan pada tempatnya. Kayak sampah kan ditempatkan pada tempatnya Mas. Iya. Dia tidak dibuang loh. Kalau dibuang itu kasar. Sampean siapa membuang-buang orang, buang-buang makhluk Tuhan? Nggak boleh. Yang jelas kita tempatkan pada tempatnya gitu. Saudaraku ya, sok keminter dikit nggak apa-apa ya. Kita lakukan perjalanan lagi. Oke, yuk. Mending kita ke sana aja. Kembali cari lagi. Mbak Wewe. Yang tempat awal. Hari ini mungkin kita besok kasih judul aja ya, cari Wewe ya. Cari Mbak Wewe. Mbak Wewe. Kalau mau sama Mas Rojoyo bisa dipacari Mas Rojoyo ini. Mbak Wewe. Asik. Oke. Mungkin agak kita lewat sini aja. Bisa. Kang Mujil agak susah nanti kalau produk-produk di sini aja, nanti kita bisa lompat ke sini. Oke. Kita perlihatkan dari sisi pinggir. Maaf ya, agak tanahnya udah agak bengkak karena kemarin musim kemarau. Oke, ini areanya. Masuk lagi ke sono ya. Lagi ke sono. Siap. Mbak Wewe, Dir. Yuk, tunjukkan. Daripada sampean nampakkan diri, nonggone ngetutno ada-ada kerja wae. Yo lo. Mas Farid keset mau kenalan lu. Allah Akbar. Oke, masih sedikit. Settingan santai mungkin bisa ya? Santai ya?
Nah, nanti kita tutup langsung, nggak apa-apa. Siapa tahu Kang Mijil mau ikut gabung juga sekalian. Nanti saya bisa gantian pegang kamera juga boleh. Mencoba. Kita kembali ke sini lagi, dulur-dulurku semuanya. Di sini yang tadi kita katakan bahwa area di sini adalah tempat 2WW tadi yang biasanya berinteraksi kepada masyarakat. Kita ke sini lagi, daripada di sana sudah mentok tempatnya. Kita ke sini, siapa tahu Mbak WW bisa berinteraksi dengan kita. Nanti kita kasih hadiah. Siapa tahu Mbak WW mau datang. Ya, kita perlihatkan. Kasih bonus. Nggak apa-apa. Yang jelas saudaraku, seperti itulah yang bisa kita tampilkan pada tontonan malam hari ini. Kurang lebihnya kita itu sebagai manusia mohon maaf kalau ada salah tutur kata ataupun perilaku kami yang kurang berkenan, kelebihan dalam artian kesombongan kami. Yang jelas semua itu dari kami, kesalahan kami. Jika ada benar-benar kata saya dan juga saudara saya itu adalah murni dari Tuhan kami. Seperti itu saudaraku semuanya. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Kang Mas? Nanti kita bisa break dulu atau kita selesaikan langsung sekalian. Hari ini kita berinteraksi sendiri ya. Mungkin seperti itu. Terus dulur-dulurku yang lain, kalau ada ya semisal sampean yang saya ulangi lagi, yang apa namanya, tenan apa ora? Bukan itu loh. Apa yang kita katakan di sini bener apa ora? Ya silahkan kembali lagi ya. Sampean Google Map Paguyuban Sanggar Pamujan, Desa Prambatan, sampean datang, ayo kita jagungan sing enak. Sampean mau kasarane omong sharing tentang apa? Yang jelas kami di situ belajar. Siapa tahu sampean lebih mempunyai ilmu yang lebih dari kami bisa belajar dari sampean. Seperti itu. Silahkan datang, pintu selalu terbuka. Apapun yang Anda ingin sampaikan, kritikan atau apapun silahkan, nggak apa-apa. Yang jelas semua itu adalah tanduran sampean. Kalau Anda mengkritik kami dengan cara yang kurang sopan, ya kami juga bisa seperti itu, ya toh. Yang jelas apa yang sampean tanam itu yang akan sampean panen. Seperti itu. Mungkin itu dulu, Kang Mijil. Cukup ya? Oke. Siap. Oke. Seperti itu dulu ya. Kita akan istirahat dulu sambil minum-minum, ngopi-ngopi di sana dulu. Di area sana yang jelas kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dari tutur kata, dari tingkah laku kami, apa yang kami suguhkan untuk menjadi tontonan dan juga suatu pelajaran. Silahkan Anda komen di bawah, silahkan. Apapun itu kami akan terima ya. Syukur-syukur Anda mau menambah sedulur bagi kami, Anda mau mengasih kami suatu perjalanan spiritual untuk selanjutnya, lokasi yang kita persilahkan ya. Saya Pari Kesit undur diri beserta Kang Mijil juga ya. Kang Mas monggo. Saya Surojaya. Saya Maiso Tunggal ya. Saya mewakili Kang Mijil juga, Kang Mijil Bawono undur diri. Bila ada salah-salah kita, saya ulangi lagi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Nyuwun lunturipun sing agung samudra pangap sami. Nggih, ngoten kemawon, cukup sekian. Besok kita lanjut lagi. Salam rahayu, 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 sagung dumati.